Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya Divani Lestari, NPM 0211230087, kelas 3L Manajemen, akan memaparkan sebuah presentasi mengenai inflasi dan deflasi. Topik ini saya pilih karena pengaruh terhadap perekonomian. Inflasi dan deflasi mempengaruhi daya beli masyarakat, harga barang dan jasa, serta kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat memberikan wawasan serta informasi yang bermanfaat bagi semua. Untuk memperlancar presentasi ini, saya akan membagi materi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua dampak, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir perbandingan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Dan saya akan mulai membahas bagian pertama, yaitu pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Penyebab inflasi itu meliputi permintaan yang tinggi, biaya produksi yang meningkat, dan kebijakan moneter yang longgar. Sedangkan deflasi di sisi lain adalah penurunan umum dalam harga barang dan jasa. Ini seringkali terjadi akibat kurangnya permintaan atau penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Deflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan moneter yang ketat dan perlambatan perekonomian. Selanjutnya, inflasi dan deflasi di masa dulu. Yang pertama yaitu masa dulu sebelum tahun 2000-an. Inflasi. Banyak negara mengalami hiperinflasi pada abad ke-20 seperti Jerman pada tahun 1923 dan Zimbabwe pada akhir tahun 2000-an. Inflasi di Indonesia juga mencapai puncaknya pada tahun 1998 akibat krisis moneter dengan inflasi mencapai lebih dari 70%. Sedangkan deflasi pernah terjadi di Amerika Serikat selama Great Depression pada tahun 1930-an, di mana harga-harga barang turun drastis akibat menurunnya permintaan dan aktivitas ekonomi yang melambat. Selanjutnya, inflasi dan deflasi di masa sekarang. Yang kedua, masa sekarang tahun 2020-an. Inflasi. Saat ini, banyak negara menghadapi inflasi yang meningkat akibat pemulihan ekonomi secara pandemi COVID-19, gangguan rantai pasokan, dan kenaikan harga energi. Di Indonesia, inflasi dipicu oleh kenaikan harga BBM dan komoditas pangan. Sedangkan deflasi, meskipun deflasi tidak terjadi secara umum pada saat ini, beberapa sektor mengalami penurunan harga sementara, terutama barang-barang yang mengalami kelebihan pasokan atau penurunan permintaan selama periode tertentu seperti bulan Ramadan. Selanjutnya ada inflasi dan deflasi di masa depan. Yang ketiga yaitu masa depan atau proyeksi. Inflasi. Proyeksi menunjukkan bahwa inflasi mungkin tetap menjadi tantangan bagi banyak negara jika tidak ada langkah kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya. Kebijakan moneter yang ketat mungkin diperlukan untuk menstabilkan inflasi. Sedangkan deflasi, jika pertumbuhan ekonomi melambat atau terjadi resesi global, risiko deflasi dapat meningkat. Penurunan konsumsi masyarakat dapat menyebabkan deflasi lebih lanjut, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan stimulus untuk mendorong pengeluaran. Berikutnya dampak inflasi dan deflasi. Ada dampak inflasi ada 3, yaitu yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat, harga barang dan jasa meningkat, mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli kebutuhan dasar. Yang kedua, mendorong investasi dalam aset berisiko. Investor mencari imbal hasil lebih tinggi beralih ke saham, properti, dan komoditas. Yang ketiga, potensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi kepercayaan pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya ada dampak dari deflasi, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, meningkatkan nilai real utang. Utang menjadi lebih sulit dibayar karena nilai uang meningkat. Yang kedua, mengurangi insentif untuk berbelanja. Konsumen menunda pembelian, mengurangi permintaan dan produksi. Dan yang ketiga, resiko PHK dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan mungkin melakukan PHK untuk mengurangi biaya, mengurangi kondisi ekonomi. Dan fenomena kedua ini memiliki makna yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada manfaat inflasi dan deflasi. Manfaat inflasi dibagi menjadi ada 3, yaitu yang pertama, mendorong konsumsi. Ketika harga diperkirakan akan naik, konsumen cenderung membeli barang lebih awal, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengurangi beban utang. Inflasi dapat mengurangi nilai real utang sehingga memudahkan debitur untuk membayar kembali pinjaman mereka. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Dalam kondisi inflasi, perusahaan seringkali menaikkan gaji karyawan untuk mempertahankan daya beli, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat dari deflasi. Manfaat deflasi yang pertama yaitu peningkatan daya beli. Dalam situasi deflasi, uang yang dimiliki konsumen dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Dan yang kedua, kesadaran menabung. Penurunan harga dapat mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak sebagai persiapan untuk masa depan. Nah, selanjutnya ada perbandingan dampak inflasi dan deflasi. Bisa kita lihat tabel di atas, ada aspek inflasi dan deflasi. Yang pertama yaitu daya beli. Inflasinya menurun dan deflasinya meningkat. Yang kedua, konsumsi. Inflasinya mendorong konsumsi dan deflasinya mengurangi konsumsi karena kotor. Yang ketiga, utang. Inflasinya mengurangi beban utang dan deflasinya meningkatkan beban utang. Yang keempat, pendapatan. Inflasinya meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek, sedangkan deflasinya menurunkan pendapatan jangka panjang. Yang kelima, gangguan. Inflasinya potensi kemiskinan rendah jika dikelola dengan baik dan deflasinya meningkatkan produktivitas. Nah, jadi kesimpulannya, inflasi dan deflasi adalah fenomena ekonomi penting yang telah ada sepanjang sejarah dan terus mempengaruhi perekonomian global. Memahami perbedaan serta dampaknya sangat penting bagi individu, bisnis, dan pembuat kebijakan dalam merencanakan masa depan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Jadi, baik inflasi maupun deflasi memiliki manfaat dan tantangan tersendiri yang perlu dikelola dengan bijak oleh pemerintah dan pelaku ekonomi agar stabilitas perekonomian dapat terjaga di masa depan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih dan semoga kita semua bisa terus berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.